Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bahwa ibadah kita sudah bisa diakses melalui YouTube Gilgal Manado, baik ibadah kids, ibadah GNG Youth, dan juga ibadah umum. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa akses di YouTube, cari saja Gilgal Manado. Dan pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu dan Saudara yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak virus COVID-19, Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikannya, menyalurkannya di rekening yang ada dan bisa menghubungi nomor yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani di dalam doa, Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi tim doa yang ada dengan nomor-nomor yang tertera berikut ini. Selama ibadah online, Bapak Ibu bisa menyalurkan persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan yang lain, dengan nomor rekening yang ada berikut. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, ketemu lagi bersama tim Praise and Worship GPI Gilgal Manado. Saya percaya, kami semua percaya bahwa Bapak Ibu Saudara akan menikmati Tuhan di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini mari siapkan hati kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersuka cita bersama Engkau Tuhan, karena kami terus merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di masa pandemi ini kami tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena perlindungan-Mu bagi kami. Oleh karena itu, di hari ini kami menaikkan syukur kami. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau karena Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Dan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Namun
Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dia akan terus menguatkan, memerdekakan setiap kita semua. Yes. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku
Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa Indonesia yang kita kasihi, di mana hari-hari ini mengalami pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai juga. Mari kita bantu dalam doa buat bangsa kita, supaya setiap apapun yang Tuhan kerjakan di bangsa kita, itu akan Tuhan turut bekerja di dalamnya dan akan memberi pertolongan buat bangsa kita. Bangsa kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang Kau boleh izinkan buat kehidupan kami, khususnya Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan, yang hari-hari ini boleh mengalami Tuhan, yaitu COVID-19 yang juga dialami oleh setiap negara yang ada di bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami. Engkau juga urapi Tuhan pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Jokowi Dodo bersama jajaran yang ada Tuhan, aparat yang ada. Biar Engkau juga beri hikmat buat mereka Tuhan. Biar mereka boleh Tuhan mempunyai cara-cara untuk menanggulangi Tuhan masalah COVID-19 ini Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang, mata-Mu tidak tertutup buat bangsa ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, biar urapannya turun atas bangsa kami. Dan hikmat ada di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, mau berdoa buat dokter, para dokter dan tim medis yang ada Tuhan. Kau juga berkati mereka Tuhan, yang hari-hari ini boleh bekerja keras Tuhan. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu, yaitu kekuatan, kesehatan, begitu juga hikmat buat mereka Tuhan. Biar mereka boleh memberikan Tuhan, yaitu Tuhan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Setiap obat yang dipakai, vitamin yang dipakai, apapun suplemen yang dipakai Tuhan, Engkau urapi di dalam nama Yesus. Lewat bilur-bilur-Mu kami percaya juga Tuhan, setiap pasien-pasien yang mengalami sakit penyakit itu akan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap daerah yang ada terkena COVID Tuhan, kami tahu ada campur tangan Tuhan nanti akan terjadi buat setiap daerah. Dan di mana terjadi Tuhan pemulihan, pasti nama-Mu diagungkan, ditinggikan dan dimasyurkan Tuhan di tempat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kami juga Tuhan yang ada di kota Manado Tuhan. Kami minta juga belas kasihan-Mu buat kota Manado Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan-Mu juga terjadi Tuhan. Buat setiap Tuhan yang sudah mengalami, sudah Tuhan, yaitu dapat COVID-19 ini Tuhan, biar pemulihan-Mu terjadi Tuhan buat setiap pasien-pasien yang ada, yang sudah kena Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan Tuhan. Engkau juga pakai Tuhan dokter dan tim medis yang ada Tuhan, berikan yang terbaik Tuhan, supaya pelayanan juga maksimal buat Tuhan setiap pasien-pasien yang ada. Engkau berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan buat dokter dan tim medis yang ada Tuhan. Begitu juga Tuhan, keluarnya juga Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan yang hari-hari ini tidak mendapat pekerjaan atau sudah lepas dari pekerjaan yang ada Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Engkau akan membukakan kembali pekerjaan yang ada Tuhan. Engkau yang memulihkan. Engkau akan membuka pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, yaitu pekerjaan. Berikan hikmat buat mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh melakukan yang terbaik atas kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau juga berkati Tuhan teman-teman yang jemaat Tuhan yang mengalami saat ini Tuhan letih, lemah, loyo Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberi kekuatan penuh buat mereka, semangat yang baru, supaya mereka lebih semangat lagi Tuhan untuk menghadapi segala persoalan yang Engkau izinkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kekuatan untuk melewati Tuhan badai hidup yang terjadi Tuhan hari-hari ini di dalam bumi ini Tuhan, khususnya Tuhan untuk Indonesia dan kota Manado yang ada Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami bersyukur Tuhan, biar doa-doa ini Tuhan belum sempurna, tetapi Engkau Allah yang akan menyempurnakan. Engkau Allah yang melakukan yang terbaik. Kami tahu Tuhan doa ini biar Engkau yang mengurapinya Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya,
Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Berjumpa lagi kita dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Saya berharap apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, iman Bapak Ibu Saudara, iman kita semua tetap bertumbuh, tetap kuat. Kita semua tetap percaya bahwa bersama Tuhan selalu ada kekuatan, selalu ada penghiburan, selalu ada jalan keluar, dan tidak pernah ada yang mustahil bagi Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita mulai dengan doa. Kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami minta Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami pada hari ini. Mampukan kami untuk bisa mengerti setiap apa yang ingin Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Biar benih firman yang kami terima jatuh di tanah yang subur. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Semakin kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami bisa tampil sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, yang sedang mengikuti ibadah online, yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya mendapat berkat. Tuhan memberkati saya lewat jemaat. Saya dapat sepeda. Kebetulan memang saya lagi berpikir untuk membeli sepeda. Karena situasi yang sekarang kita diajarkan untuk tetap bisa menjaga iman. Tetapi kita juga harus menjaga imun kita. Bagaimana kita menjaga imun kita? Tentunya kita harus menjaga kesehatan kita, dan berolahraga, bersepeda adalah salah satu pilihan yang saya lakukan dengan anak saya dan istri. Dan di rumah hanya ada satu sepeda, dan istri saya juga ada satu sepeda yang dia pinjam dari papanya atau dari papa mantu saya. Dan waktu saya menerima sepeda yang baru, bukan sepeda yang baru beli, tapi sepeda yang second, pernah dipakai tapi masih bagus, hanya perlu sedikit jamahan, hanya perlu sedikit sentuhan supaya sepeda itu menjadi bagus. Lalu singkat cerita saya bawa ke tempat servis sepeda. Setelah diservis sampai di rumah, saya keluarkan sepeda saya, dan apa yang saya lakukan, saya ambil sepeda itu dan saya coba untuk duduk, saya lompat-lompat di atasnya, saya coba bawa untuk jalan di jalan yang rusak. Saya coba genjot dengan kecepatan tinggi. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan saya mau buat sepeda itu rusak kembali. Bukan. Tapi saya mau tahu setelah ini dijamah sepeda ini, apakah kualitasnya benar-benar sudah menjadi sepeda yang terbaik atau tidak. Untuk saya bisa tahu kualitas dari sebuah sepeda yang baru diperbaiki, tentunya saya nggak bisa hanya pakai manis-manis, halus-halus, lembut-lembut. Saya harus pakai di tempat yang benar-benar ada goncangannya, ada jalan-jalan yang rusak supaya kualitasnya benar-benar keluar. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman yang saya lakukan ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa mengetahui kualitas seseorang, kualitas sebuah barang, itu perlu goncangan. Bapak Ibu Saudara kalau mau beli mobil, kalau pingin tahu mobil ini kuat, bagus atau tidak, kita tidak bisa hanya melihat luarnya saja, kita hanya melihat kondisi secara fisik, tapi kita harus bawa mobil itu harus dibawa dengan kondisi yang dalam sebuah tekanan, supaya aslinya kelihatan. Kalau mobil itu bagus, pasti dia bertahan. Kalau mobil itu kuat, pasti dia akan bertahan meskipun dijalankan di jalan yang rusak. Tahukah Bapak Ibu Saudara, sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Iman percaya kita, kualitasnya hanya bisa kita tahu di saat Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita semua berada di dalam sebuah goncangan. Bukankah hari-hari ini kita dalam sebuah goncangan? Iman percaya kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara di dalam sebuah ujian, di dalam sebuah tekanan yang dimana kita bisa tahu kualitas iman percaya kita itu sebenarnya sampai di mana Bapak Ibu Saudara.
Kalau kehidupan kita aman-aman, tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak mudah untuk kita berkata, saya percaya kepada Tuhan. 100% saya percaya kepada Tuhan. Dengan kondisi yang sekarang, keadaan tidak terjadi seperti yang kita mau. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih menjadi orang yang tetap percaya atau tidak? Sama dengan sepeda yang saya baru beli. Saya harus tahu sepeda ini berkualitas atau tidak di saat saya membawa sepeda ini di jalan yang rusak. Kita bisa tahu kualitas iman percaya kita di saat kita berada di jalan yang rusak, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sekarang dalam keadaan yang digoncangkan, di dalam tekanan, di dalam keadaan yang tidak nyaman, nggak usah bingung, nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara, nggak usah takut. Itu adalah bagian ujian dari Tuhan untuk kita bisa tahu di mana level iman percaya kita hari-hari ini. Di mana level iman percaya kita. Hari-hari ini begitu sulit untuk membedakan mana orang yang benar-benar percaya sama orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat proses, lewat pergumulan bisa kelihatan bedanya. Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa kita tahu perbedaan mana yang percaya dan yang tidak percaya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini bicara tentang perumpamaan dua dasar. Mengajarkan bagaimana kita bisa membedakan mana orang percaya dan mana orang yang tidak percaya. Mari kita buka bersama Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ini bicara soal orang yang percaya, karena orang yang percaya pasti dia mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini bicara soal orang yang tidak percaya. Karena orang yang tidak percaya tentunya dia hanya sampai mendengar tapi dia tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini diceritakan ada dua orang. Yang satu adalah orang yang percaya, dia yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Dan yang satu lagi adalah orang yang tidak percaya. Mereka yang mendengar tapi tidak melakukannya. Ada dua orang ini. Diumpamakan, diceritakan bahwa dua orang ini membangun rumah. Sama-sama membangun rumah. Saya menyediakan rumah-rumahan. Rumah, bukan rumah beneran, rumah. Tapi anggaplah ini sebuah rumah, dua buah rumah yang sudah dibangun oleh dua orang ini. Dikatakan ada yang dibangun di atas batu pasir, di atas pasir, dan ada yang dibangun di atas batu. Di saat rumah ini dibangun, Bapak Ibu Saudara, dari apa yang direnungkan, sulit untuk kita bisa bedakan mana yang di atas batu dan mana yang di atas pasir. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Anggaplah Bapak Ibu Saudara sedang membayangkan ada dua rumah yang dibangun. Dasarnya tentunya atau fondasinya berada di bawah. Rumahnya kelihatan bagus, seperti ini rumahnya kelihatan bagus sekali. Kelihatan keren, mungkin ada yang minimalis atau apapun bentuknya, bagus. Tapi fondasinya sudah tidak kelihatan karena atasnya sudah dibangun. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang dibangun di atas batu dan mana yang di atas pasir? Caranya firman Tuhan mengajarkan, Yesus mengajarkan adalah di saat angin, badai, dan banjir datang. Di saat angin, banjir, dan badai datang Bapak Ibu Saudara, baru kita bisa lihat mana yang rumah dibangun di atas batu, mana yang di atas pasir. Yang di atas pasir Bapak Ibu Saudara tidak heran dia akan roboh. Dia akan rubuh. Tapi yang di atas batu dia akan tetap bertahan. Angin boleh datang, badai boleh datang, tapi dia tetap berdiri kokoh. Bapak Ibu Saudara,
Bukankah hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya? Kelihatannya kehidupannya begitu rohani Bapak Ibu Saudara. Di luar sana saya percaya Bapak Ibu Saudara yang lagi nonton YouTube ibadah online hari ini semuanya adalah orang-orang yang percaya. Tapi di luar sana Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak yang kelihatannya orang-orang itu bangunannya begitu bagus. Kehidupan rohaninya begitu luar biasa. Aktif di dalam gereja, di dalam ibadah. Bahkan dia rajin berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau dasarnya tidak benar, di saat badai, banjir, angin datang, dia akan roboh. Tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sakit hati, penuh dengan persungut-sungutan. Padahal mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Tapi responnya tidak pernah benar. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang membangun kehidupan kekristenannya di atas pasir, Bapak Ibu Saudara. Itu rumah yang dibangun di atas pasir. Tidak heran di saat badai datang, angin datang, di saat pergumulan datang, masalah datang, dia tidak bertahan kokoh. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mencari orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari-hari ini. Badai boleh datang, angin boleh datang, banjir boleh datang. Bapak Ibu Saudara tetap berdiri kokoh. Perbedaannya tidak sulit di saat proses dan pergumulan itu datang. Dan hari-hari ini sedang kita hadapi. Seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Orang-orang percaya semuanya menghadapi hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Di dalam tekanan, ada yang sudah tidak bisa bekerja, ada yang mereka mengalami sakit penyakit. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak sakit, mungkin pekerjaannya masih bagus. Tapi ada ibu-ibu yang di rumah sekarang bergumul, kenapa? Karena mereka tidak pernah mengajar anak, tapi sekarang mereka harus belajar untuk mengajarkan anak-anak. Tidak mudah untuk Bapak Ibu Saudara, untuk ibu-ibu ada di rumah, tidak biasa di rumah, biasa bekerja di luar. Dan harus menghadapi anak-anak yang begitu luar biasa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya bisa melihat bagaimana istri saya bergumul. Yang biasanya dia bekerja, sekarang ada di rumah, dia harus urus Yosua, anak saya yang masih 7 tahun. Dia harus belajar membagi waktu, dia harus membuka lagi pelajaran-pelajaran yang mungkin dia udah lupa. Karena dia harus mengajarkan anaknya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Tapi saya percaya lewat apa yang sedang dihadapi, Tuhan sedang melihat setiap kita. Apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang percaya. Selama ini kita menjadi orang-orang yang rajin ke gereja melayani, rajin berdoa, rajin baca firman. Apakah kita benar-benar memiliki iman percaya sampai hari ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Lewat situasi yang kita hadapi hari ini, mari kita introspeksi diri. Ini waktunya kita cek lagi. Apakah selama ini kita sebagai orang percaya, benar-benar percaya? Atau kita hanya lip service saja? Kita mengatakan karena saya orang Kristen harus selalu bilang saya percaya, saya percaya. Kelihatan dari responnya dalam menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Kelihatan dari respon kita di saat pergumulan masalah datang. Di saat segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Apakah kita menjadi orang-orang percaya yang tetap percaya? Ini hari-hari di mana kita bisa introspeksi diri. Pakai waktu yang ada saat-saat ini untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah tetap percaya. Katakan tetap percaya. Apa sih arti atau definisi dari kata percaya? Percaya artinya begini Bapak Ibu Saudara. Mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa rasa takut akan apapun yang dilakukannya dan apapun hasil dari yang dilakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apakah arti atau definisi percaya? Definisi percaya adalah di saat kita mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita tanpa rasa takut akan apapun yang dilakukannya dan apapun hasil dari apa yang dilakukannya. Itu arti dan definisi percaya. Dikatakan seseorang percaya kepada Tuhan, artinya Bapak Ibu Saudara, kita mengizinkan Tuhan melakukan apapun dalam kehidupan kita. Apapun yang dia lakukan, mau baik, mau tidak, mau enak atau tidak enak, kita tetap mengizinkan Tuhan melakukan apapun yang dalam kehidupan kita tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut.
Bukankah Tuhan kita lah Tuhan yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya itu membuat kita tidak punya alasan untuk tidak percaya, untuk punya rasa takut. Karena kita tidak pernah salah memberikan kepercayaan kita kalau benar-benar hanya kita berikan kepada Tuhan. Mungkin keadaan situasi hari-hari ini, ada Bapak Ibu Saudara di luar sana atau yang saudara Bapak Ibu Saudara kenal, mulai timbul rasa takut. Bagaimana kalau tidak ada perubahan yang terjadi dengan COVID-19 saat ini? Dengan situasi keadaan, bagaimana kalau saya sedang sakit dan tidak sembuh? Bagaimana kalau pekerjaan saya akhirnya benar-benar kehilangan, saya tidak bisa bekerja lagi? Usaha saya tidak bisa berjalan lagi. Atau ada yang berpikir, Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Selama ini saya setia ikut Tuhan. Mengapa saya harus mengalami keadaan seperti ini? Kenapa harus terjadi? Yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah memiliki iman percaya dalam kehidupan kita. Ada saat-saat juga saya merasa bahwa saya tidak mampu. Proses pembentukan, pergumulan, setiap orang punya masalah. Bapak Ibu Saudara, pendeta juga punya masalah. Gembala juga punya masalah. Hamba Tuhan punya masalah. Semua orang punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat kita memiliki rasa percaya penuh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, penyertaan Tuhan pasti luar biasa. Ada satu lagu Bapak Ibu Saudara yang saya siapkan, yang saya biasa nyanyikan. Apalagi waktu saya menyiapkan materi khotbah ini, saya sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak boleh putus asa sebagai orang percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa mujizat itu tetap ada? Tuhan tidak pernah berubah dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia mampu mengubahkan keadaan kita. Dia mampu memulihkan keadaan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah Bapak Ibu Saudara, apakah kita tetap menjadi orang-orang yang setia? Apakah kita benar-benar menjadi orang-orang yang percaya atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Jangan hanya karena di saat kita lagi senang, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau dan kita berkata, saya setia. Saya adalah orang percaya, tapi di saat pergumulan datang, masalah datang, badai datang, hujan datang, lalu iman percaya kita mulai goyah. Kita mulai ragu lagi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mulai kembali mencari Tuhan lewat proses dan pergumulan yang ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang juga di luar sana yang mulai ragu akan kekuasaan Tuhan, akan kedaulatan Tuhan. Mereka mulai ragu, Pak, bagaimana ini kehidupan kita selanjutnya? Pastor, kira-kira seperti apa ya? Mereka mulai ragu dengan iman percaya mereka. Mereka mulai ragu akan penyertaan Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya,
Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, menjadi pengikut Yesus bukan berarti kita tidak akan menghadapi proses. Menjadi pengikut Yesus bukan berarti kita tidak akan mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita tidak pikul salib, Bapak Ibu Saudara. Selama kita masih ada di dunia, masalah tidak akan pernah selesai. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang sudah tercemar dengan dosa. Tidak heran masalah terus datang silih berganti. Tapi yang menjadi pertanyaan, di saat masalah pergumulan itu datang, sebagai orang-orang percaya, apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya atau tidak? Jangan seperti murid-murid Kristus, pada akhirnya Tuhan bilang begini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Murid-murid Kristus mengikuti Yesus. Mereka berada di perahu itu, mereka ada di sebuah danau itu mengikuti Yesus. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka mengalami yang namanya angin ribut, datang gelombang, datang masalah. Dan disitulah mereka mulai timbul yang namanya ketakutan. Karena mereka ketakutan, timbul respon yang salah. Ada bersama-sama Tuhan, tapi mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara menjadi pengikut Kristus. Mereka punya respon yang salah. Kenapa mereka punya respon yang salah? Karena mereka kurang percaya. Karena mereka tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar percaya atau tidak bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara? Atau kita sama seperti murid-murid Kristus. Ada Yesus bersama-sama di dalam perahu. Tapi mereka tetap takut. Mereka tetap takut. Kenapa? Seperti yang Yesus katakan. Ditegur oleh Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan bekerja. Dalam keadaan yang seperti itu murid-murid alami di tengah-tengah danau mereka tiba-tiba datang angin ribut dan gelombang. Pada akhirnya di ayat 27 dikatakan begini, dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di dalam pergumulan mereka, masalah mereka bisa melihat kuasa Tuhan bekerja. Percayakah Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang dihadapi, di saat kita tetap menjadi orang yang percaya, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tetap percaya. Jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita tidak sadar, kita tidak percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Lalu bagaimana agar kita bisa tetap percaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ada 4 hal Bapak Ibu Saudara yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3 berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, fajar atau matahari dan hujan sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil dari bumi. Ini bicara soal apa? Soal di saat kita belajar mengenal sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia akan muncul seperti fajar, seperti matahari, dan dia akan datang seperti hujan. Artinya bicara soal berkat yang bisa kita terima di saat kita belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin mudah kita untuk percaya kepada Tuhan. Semakin kita dapat benar-benar percaya dan berserah dalam tuntunan Tuhan. Saya kasih contoh begini. Kenapa kita kalau semakin mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita bisa semakin percaya kepada Tuhan? Saya kasih contoh seperti ini. Tadi saya sempat cerita bahwa kami di rumah suka bersepeda sekarang. Lalu satu saat saya dengan anak saya naik sepeda, istri saya lari, dia jogging. Di rumah kami ada sebuah jalan yang cukup tinggi dan agak curam kalau dia menurun. Jadi bisa kalau kita naik sepeda itu bisa meluncur ke bawah. Anak saya
Saya bilang, mari sini biar Dedi yang gonceng. Saya bilang, yaudah saya gonceng. Dia duduk di depan, naik sepeda. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lakukan? Ya, laki-laki ya Bapak Ibu Saudara ya. Laki-laki. Lalu saya dari atas bukit, dari atas jalan yang cukup tinggi, yang cukup curam. Saya sengaja membawa sepeda saya cukup kencang. Kencang ke bawah. Saya kira anak saya akan ketakutan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Anak saya bilang, Dedi ulang. Sekali lagi yuk, naik ke atas. Lagi kita muter lagi. Besoknya saya lakukan hal yang sama. Anak saya bilang begini, Dedi lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Saya pikir dia ketakutan, ternyata dia tidak takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara dia tidak takut? Karena dia kenal bapaknya. Dia tahu yang bawa sepeda ini bapaknya. Meskipun di kecepatan yang tinggi, gak mungkin bapaknya akan membuat anak ini jatuh. Dia kenal bapaknya, dia tahu bapaknya pasti akan menjaga dia. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan begini, saya bapak yang terbatas, yang punya banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Tapi anak saya bisa percaya, kenapa? Karena ada kedekatan yang intim. Sungguh-sungguh dekat. Anak saya sungguh-sungguh dekat dengan saya. Sehingga dia percaya penuh. Dia menaruh kepercayaan yang penuh dalam kehidupannya untuk saya. Dekat. Sama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal siapa Tuhan kita. Seharusnya membuat kita tidak menjadi orang yang mudah takut. Kenapa? Karena kita kenal siapa Bapak kita. Kenapa ada orang-orang luar biasa, ada nabi-nabi yang luar biasa yang mereka siap untuk mati untuk Tuhan. Siap untuk dibakar, siap untuk disalibkan terbalik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka kenal. Mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, selama ini menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, apakah Bapak Ibu Saudara kita semua sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita? Kalau kita kenal Tuhan kita, saya percaya apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan, masalah, proses pembentukan, kita tidak pernah takut. Kita benar-benar percaya, kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang selalu akan menyertai, Dia yang setia, Dia yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Roma 8 ayat 32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya sendiri yang dikasihi Bapak Ibu Saudara, Dia menyerahkannya agar kita semua selamat, diserahkan untuk mati di kayu salib, menderita. Apalagi yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Masakan Tuhan tidak bisa penuhi. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar percaya atau tidak? Kita mengenal Bapak kita atau tidak? Kalau kita benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, saya percaya hari-hari ini kita adalah orang-orang yang tetap kuat. Kita seperti rumah yang dibangun di atas batu. Bagaimana tanda-tanda orang yang mengenal Allah? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata demikian, 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah orang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kebenaran. Jadi intinya adalah apakah kita menjadi orang-orang yang percaya, taat kepada perintah-perintah Tuhan atau tidak. Ketaatan akan membawa kita semakin mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tetap percaya dalam keadaan yang sepertinya tidak ada alasan lagi untuk percaya. Yang kedua adalah kita tidak fokus pada hal-hal yang sementara. Tidak fokus pada hal-hal yang sementara Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 16-18 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami
tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus berkata bahwa secara lahiriah tubuhnya semakin merosot. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan Paulus ditindas, kehabisan akal, ditinggalkan, dianiaya, tapi Paulus tetap bertahan dan tidak tawar hati. Paulus tetap percaya. Dan kenapa dia bisa tetap percaya? Ayat 18 jelas mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebenarnya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jelas Tuhan menunjukkan bahwa percuma kita mengandalkan hal-hal yang sementara. Di dunia ini semua berubah-ubah. Berubah-ubah. Dulu diajarkan kalau berkomunikasi harus tatap mata, harus dekat. Sekarang malah disuruh jauh. Disuruh jauh. Khotbah diajarin kalau misalnya berkhotbah yang baik, cobalah tatap mata mereka supaya mereka bisa melihat, kita juga berkomunikasi lewat wajah dan mata kita. Sekarang yang saya lihat kamera. Berubah-ubah Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa tahu sendiri apa yang terjadi. Semua yang direncanakan, ada yang punya rencana mau menikah, sudah persiapan tabung duit, tanggal yang bagus, harus berubah waktunya. Apa yang di dunia yang tidak pernah berubah? Dan sebuah kesalahan di saat kita mengandalkan sesuatu yang berubah-ubah. Yang mengandalkan ganteng, cantik, sekarang pakai masker. Yang pakai fashion bagus-bagus, sekarang ketutup juga pakai masker, pakai APD. Apa yang kita mau andalkan Bapak Ibu Saudara? Hari-hari ini Tuhan membuktikan, Tuhan membukakan mata hati kita sebenarnya. Untuk kita bisa melihat, percuma kalau kita hanya mengandalkan sesuatu yang sementara. Yang perlu kita lakukan adalah fokus kepada hal-hal yang kekal, yang tidak pernah berubah. Kalau kita fokus kepada hal-hal yang tidak pernah berubah, apa yang tidak pernah berubah? Yesus adalah sesuatu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tidak pernah berubah. Kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya iman percaya kita akan terus bertumbuh. Kita akan tetap percaya di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Bahkan Salomo dikatakan sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana pun berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia yang semuanya itu bisa berubah-berubah? Seringkali banyak kali terjadi tidak seperti yang kita mau. Dan kita harus kehilangan nyawa kita. Fokus kepada hal-hal yang kekal. Jangan yang sementara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap percaya di tengah-tengah masalah? Selalu mendekatkan diri dan datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kita. Mendekatkan diri dan datang kepada Tuhan akan membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28-29 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang menjadi keletihan? Apa yang menjadi beban berat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah bilang begini, marilah kepadaku. Mari kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara ingin supaya selalu tetap memiliki iman percaya, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan di setiap masalah, pergumulan, beban-beban berat yang membuat kita letih, membuat kita lesu Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita ketenangan, Dia akan memberikan kita kelegaan. Di saat kita tenang, di saat kita lega, iman percaya kita terus bisa tetap bertahan. Kita tetap percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, mau datang kepada Tuhan atau tidak? Bagaimana sih caranya, Pastor?
Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Yang pertama ya berdoa. Berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, rajinlah baca firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu adalah Allah sendiri? Semakin sering kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, semakin kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita lewat situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Rajinlah untuk beribadah Bapak Ibu Saudara. Ada komsel online, ada ibadah online. Yang keempat, bagaimana agar kita bisa tetap percaya di tengah-tengah masalah pergumulan yang ada, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-9. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam masalah pergumulan, beban berat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan? Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, pastikan Bapak Ibu Saudara, inilah waktu-waktu yang tepat kita bisa mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Ingat Tuhan punya baik dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kalau kita masih ada, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, itu sebenarnya cukup bagi kita. Karena kalau kita masih hidup, berarti masih banyak hal yang bisa kita perbaiki dalam kehidupan kita. Di saat Yesus datang kali yang kedua, kita menjadi orang-orang yang siap. Kita menjadi orang-orang yang siap. Ingat kebaikan Tuhan. Ada saat-saat di mana saya merasa berat di kehidupan saya cuma duduk dan bilang Tuhan baik. Saya selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Saya yang tidak berarti bisa berdiri di tempat ini. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar bagaimana kehidupan lama saya jatuh dalam pergaulan yang buruk. Tapi hari ini, kalau saya masih ada Bapak Ibu Saudara, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bernafas pun sudah cukup Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara kepada kebaikan Tuhan. Bukan kepada masalah. Yang masalah itu sebenarnya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Arahkan ke hal-hal yang baik. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Akan membuat iman percaya kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini terus mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar percaya. Tetap percaya di tengah-tengah masalah, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang setia yang selalu menyertai kita. Ada 4 hal yang membuat kita tetap percaya di tengah-tengah masalah yang kita bisa pelajari. Yang pertama, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak fokus pada hal yang sementara. Yang ketiga, mendekat dan datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia hidup, dia mampu mengubah kehidupan kita. Dia mampu membawa kita tampil sebagai pemenang. Di tengah-tengah masalah, pergumulan yang ada, kita akan menikmati sukacita dan damai serta Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Mari sama-sama kita tetap renungkan. Biar firman Tuhan ini bertumbuh dalam hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu sudah Engkau sampaikan. Hamba terbatas.
Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Biar seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang mengikuti ibadah online, mereka benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan mereka untuk tetap menjadi orang-orang yang percaya. Di tengah-tengah masalah pergumulan yang ada, mereka tetap memiliki iman percaya yang teguh. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan hidup mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ibadah hari ini sudah selesai, ibadah online. Marilah kita arahkan hati pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan memberkati keluarga, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaan dan usaha. Tuhan memberkati anak-anak muda yang ada studi, bahkan pergaulan anak muda dalam kontrol Tuhan. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara. Hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin.